Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Iksan selama kurang lebih 1 tahun kita tidak bertemu. Yeay. Kok ini? Apa kabar kalian semuanya? Baik. Baik. Alhamdulillah kalau baik. Pak Iksan senang mendengarnya. Coba Pak Iksan hitung dulu satu persatu. Ada Arfat, Yasa, Alika, Rega, Aka, Kinsa, Arka, Aiman, Bita, Kaila, Randy. Where are you, Randy? Yuk, jangan makan itu. Randy. Ya. Oke, Randy. Pakai lampu dong, Pak Iksan. Jadi mukanya terang. Ini Pak Iksan pakai lampu. Lampunya kurang terang jadinya Fat. Ada Seza, ada Fredo. Sebelum Pak Iksan mulai di sini di semester 2 untuk membuat kalian lebih tertib lagi, Pak Iksan akan mengumumkan sebuah peraturan. Peraturan yang baru untuk di semester 2 kelas 5A2. Ini untuk berlaku seluruh kelas yang Pak Iksan ajarkan, mulai dari kelas 4, 5, dan kelas 6. Dan yang nonton YouTube harus subscribe. Ya. Yang pertama, Pak Iksan akan nulis di chat. Oke, yang pertama, aturan baru Zoom meeting. Oke, yang pertama adalah siswa kalian bisa baca sendiri, siswa diharapkan tertib saat KBM. Maksudnya tertib adalah semua sudah standby, mulai dari medianya, terus mulai dari pikirannya, dan segalanya. Kedua, Bapak, KBM itu apa, Bapak? kegiatan belajar mengajar. Oh. Iya, diem dong, jangan teriak-teriak seru. Pak Iksan sedang membacakan aturannya. Siswa dilarang mematikan kamera dan suara. Oke. Aku duga itu salah satu aturannya. Kayak aku tadi nge-hold itu. Ketiga, Boleh kalau ada perlu, Pak. oh sebentar, ini keyboard Pak Iksan. Apabila siswa apabila siswa mematikan cam dan suara maka dianggap tidak hadir, walaupun di situ cuma ada tulisan namanya doang. Contoh, Randy. Randy nggak ada orangnya, berarti Pak Iksan anggap tidak hadir. Oke. Itu Randy di bawah. Iya, Pak Iksan minta semua kelihatan. Kalau minimal hanya bagian kepalanya aja kelihatan, berarti Pak Iksan anggap mereka hadir. Dan yang keempat, Lalu aku mau ambil kacamata dulu. oke, untuk pengumpulan tugas diberikan hanya 1 minggu dimulai saat KBM selesai mengajar. Oke, dan yang terakhir adalah titik 5. Freeze. Kalau misalnya ada yang freeze gimana? Bentar. Apabila siswa tidak mengumpulkan tugas, maka Bapak
akan berikan nilai 7. Oke, yang kelima ini khusus buat mereka. Misalnya, di sini waktu di pertemuan yang pertama, Arfat hadir. Kan ini Paisan record. Arfat hadir, terus Arfat tidak mengumpulkan tugas nih selama 1 minggu. Maka Arfat hanya mendapatkan nilai 70. 70 adalah nilai kehadiran kalian ketika melakukan Zoom meeting. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, Paisan akan masuk ke materi apa yang akan kalian gunakan di kelas 5 semester kedua. Terus sebelum itu Paisan mau tanya, di sini rata-rata Zoom meeting-nya menggunakan laptop kan? Enggak, aku pakai iPad. Aku pakai laptop. Aku pakai Oke. iPad. Aku Coba. pakai handphone, Pak. Komputer. Komputernya itu. Tapi komputer aku nggak ada PowerPoint. Yang menggunakan selain laptop, siapa? Aku. Tapi Sabita, katanya iPad-nya rusak. Alta, Iya, ini baru dibenerin tadi malam. Akhtar. Oh, kok bisa sih rusak filenya ya itu? Terus, Aku. iya udah, Sabita, Alta, Akhtar, and then siapa lagi? Cuma 3 orang ya? Berarti Dari cuma mana? 3 orang yang tidak menggunakan laptop saat Zoom meeting. Kalian gunakan hanya handphone dan sejenisnya. Terus kenapa kalau Paisan tanya seperti itu? Karena untuk di program yang semester kedua ini kalian diwajibkan menggunakan koneksi internet untuk membuka programnya. Hah? Oke. Programnya nanti ada di website. Namanya adalah Potopi. Potopi. Itu sejenis program untuk desain gambar dan lain sebagainya. Nanti kalian akan membuat gambar, mewarnai tulisan, dan membuat bentuk-bentuk yang lainnya. Tapi aku nggak bisa gambar di laptop, susah banget. Photoshop. Yeay. Photoshop. Sebelum itu, Paisan tanya Alta. Yeay, I want Photoshop with this magical pen. Silent please, Paisan tanya sama Alta. Aduh, Alta ngelik lagi. Coba Paisan tanya Fredo. Bapak, aku pakai laptop. Iya, Pak. Fredo di rumahnya ada koneksi internet buat membuka website? Ada. Ada Ada. ya. Aku Oke, ada terus Photoshop tadi yang siapa saya lagi? ketemu. Sabita ada koneksi internet di rumahnya buat menggunakan laptop? Bukan laptop, aku pakai iPad. Iya, pakai iPad. Ada koneksi internetnya? Aku punya internet nih, aku pakai laptop. Iya, Arfa, terima kasih informasinya. Ada ya, Sabita ya. Alta? Udah penuh. Alta ada koneksi internet, Alta? Bisa ngeram. Nama websitenya Maksudnya apa, Pak? Alta, laptopnya bisa pakai internet ya? Dan Photoshop. Bisa ya? Oke, berarti nggak ada masalah kalau gitu. Ini namanya apa, Pak? Baik sana. Fotopi. Tulis di chat Photoshop apa Photoshop? Fotopi itu hampir mirip dengan Photoshop tampilan-tampilan. Nanti Paisan akan putarkan videonya. Tulis di chat. Aku pernah pakai nih, Pak. Cara install buat desain bajunya aku. Oke. Bisa tenang sebentar. Kalian dari semester 2 harusnya lebih baik lagi dari semester pertama ya. Dari sikap, terus jaga tutur katanya. Ketika Paisan bicara, tolong dengarkan. Nanti ada kesempatan kalian buat bertanya. Di sini Paisan akan memutarkan video tutorial. Bukan video tutorial sih, video perkenalan. Karena hari ini tidak ada project dulu di pertemuan pertama. Nanti kalian akan ada di project di pertemuan kedua. Sini Paisan akan memutarkan video. Terus juga di situ videonya nanti ada namanya Pak Adit. Pak Adit adalah guru atau rekan Paisan yang akan membuat video tutorial buat kalian. Selama kalian mendengarkan video dan melihat video, tolong di mute dulu. Oke, Arka tolong di mute. Bita tolong di mute. Terima kasih. Di sini Paisan akan share screen.
Tuh, mana Koni nggak mulai? Oh ya, jadi. Burung, Pak. Oke, Pasan akan mutar video tutorialnya. Tuh dulu. Ini mana sih suaranya? Oh, ini dia. Oh, ya, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan selamat datang di konten Ulasan Guru Muda. Konten yang mengulas tentang apapun yang mampu menjadi alternatif dalam kegiatan belajar mengajar, baik untuk guru maupun untuk murid. Kali ini kita akan bahas apa ya? Kali ini kita akan membahas Photopea, yaitu sebuah web-based application atau aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menyunting foto. Fungsi dan fiturnya hampir sama dengan apa yang dimiliki oleh Adobe Photoshop, namun Photopea memiliki beberapa perbedaan, baik itu akan menghasilkan kelebihan maupun kekurangan. Nah, kita langsung saja menuju Photopea-nya ya. Jadi kita buka browser kita. Lalu kita ketik photopea.com. Nah, sekarang kita sudah masuk ke user interface-nya Photopea. Beginilah user interface-nya Photopea, hampir sama dengan Adobe Photoshop ya. Di sini menu bar-nya juga mirip, di sini toolbar juga mirip, di sini Windows-nya juga mirip gitu. Nah, layaknya Adobe Photoshop ini, Photopea itu memberikan kita keleluasaan juga dalam kita menyunting foto. Kayak kita mau cropping bisa, mau color grading bisa, mau manipulasi foto misalnya layer by layer gitu, tumpukan misalnya orang di tengah hutan bisa dibikin misalnya hutannya kebakaran atau enggak, manipulasi foto seperti itu juga bisa dilakukan di Photopea. Nah, cara mengoperasikan Photopea juga sama nih, kayak misalnya kita masukin gambar itu dari file, open, itu bisa. Terus bahkan ya, kita bisa juga memasukkan file .psd kita yang udah kita edit di Adobe Photoshop, bisa juga kita langsung masukin ke photopea.com. Jadi kalau misalnya kita lupa bawa laptop misalnya, cuman filenya sudah ada di drive gitu, jadi kita bisa ngedit dimanapun. Nah, kita langsung aja kunjungin photopea.com, terus kita download file PSD kita, terus kita masukin ke situ, dan itu udah bisa. Wow, sangat efisien. Selanjutnya mari kita bahas fitur-fitur ya yang mirip ya. Pertama itu fitur-fitur shortcut. Nah, fitur-fitur shortcut ini hampir sama nih semua nih. Di sini ada move tool-nya juga masih pakai V sama, terus kalau buat marquee tool kita pakai M juga sama. Ini V, ini M, terus ini lasso L juga sama. Iya sama. Kalau C crop, nah sama. Eyedropper buat milih warna, I sama, oke sama. Hampir semua sama di sini. Coba kita buka dulu ya, kita bikin file. New project ya. Nah, coba kita foto print, nah misalnya ini. Kita create. Sama, kita view ruler sama. Jadi hampir tidak ada bedanya dengan Photoshop. Mungkin yang membedakan yang paling jelas adalah Photoshop. Dia bukan standalone application, based application. Sekali lagi ya, ini tuh adalah web based application gitu. Yang membedakan di sini adalah salah satunya itu untuk transform. Misalnya saya mau bikin objek dulu nih, kotak ya. Kotak merah ini. Terus saya misalnya mau transform kotak ini. Nah, kotak ini kalau misalnya kita di Adobe Photoshop, kita free transformnya menggunakan Ctrl T. Tapi kalau di Photopea, ketika kita mencet Ctrl T, yang terjadi adalah open new tab. Karena memang ini basisnya browser, jadi prioritas shortcut browsernya itu
lebih tinggi daripada shortcutnya Photopea. Jadi kalau ketika kita pencet Ctrl T, itu dia akan open new tab di browsernya. Nah, gimana caranya kalau kita pengen free transform di Photopea layaknya di Adobe Photoshop? Nah, caranya adalah Ctrl Alt T. Maka di sini sudah nampil transform kontrolnya. Begitu. Ini yang membedakan ya. Ini shortcut di Photopea dan Photoshop. Nah, ada lagi yaitu mekanisme undo. Kalau di Photoshop itu undo-nya adalah Ctrl Z. Namun kalau kita pencet Ctrl Z terus, itu dia akan undo redo. Nah, kalau misalnya kita mau tetap undo terus undo, maka kita Ctrl Z, terus Ctrl Alt Z. Nah, kebalikan. Nah, bedanya kalau misalnya di Photopea itu kita cukup Ctrl Z aja terus, maka dia akan undo terus. Kita contoh ya. Misalnya ini saya pindahin lagi ke sini. Nah, kita cukup pencet Ctrl Z, maka dia akan undo terus. Kalau mau redo sama. Di Photopea dan di Photoshop itu sama-sama Ctrl Shift Z. Begitu, bedanya di situ doang. Kalau misalnya Adobe Photoshop itu kalau kita klik Ctrl Z terus-menerus, maka dia akan undo redo. Jadi begini. Ada yang lihat mana videonya? Kok hilang? Oh, ini. Videonya di atas, Pak. Videonya di atas. Nggak ada suaranya. Kita cukup pencet Ctrl Z, maka dia akan undo terus. Kalau mau redo sama. Di Photopea dan di Photoshop itu sama-sama Ctrl Shift Z. Begitu, bedanya di situ doang. Kalau misalnya Adobe Photoshop itu kalau kita klik Ctrl Z terus-menerus, maka dia akan undo redo. Kalau di Photopea dia akan undo. Begitu. Bedanya di situ. Ada lagi nih yang bikin beda di Photopea. Yang beda itu adalah kalau misalnya kita punya satu objek, namun kita ingin memotong atau menyalin sebagian dari objek itu ke dalam layer baru, yaitu namanya layer via copy sama layer via cut. Nah, di Photopea sayang sekali tidak ada fitur itu. Nah, sekarang saya udah punya nih contoh dari gambar yang mau kita coba buktikan fitur layer via copy dan layer via cut-nya. Jadi kita langsung aja kita drag item ini, lalu kita drop ke sini ke Photopea. Ini mudah sekali ya, masukinnya itu bisa sama kayak Adobe Photoshop, bisa langsung drag and drop. Gitu. Biasanya kalau misalnya kita mau layer via copy, layer via cut itu kita select dulu objek mana dari foto atau gambar yang mau kita. Biasanya kita pakai ini rectangular marquee tool. Kita pencet marquee tool. Kita misalnya mau motong setengah dari gambar elang ini, kita potong. Lalu kita hadirkan potongan ini di layer yang baru. Misalnya kalau misalnya di Adobe Photoshop itu kalau layer via copy itu kan kita motong, kita hadirkan di layer baru. Nah, layer aslinya itu masih utuh, nggak kepotong. Cuman kalau layer via cut dia akan kepotong di layer aslinya gitu. Nah, kita coba klik kanan. Nah, maka di sini di Photopea tidak ada fitur copy maupun layer via cut. Namun begitu, Photopea menyediakan sebuah fitur baru yang menarik, yang sebenarnya juga nggak bisa menggantikan fitur layer via copy dan layer via cut ini yang kayak di Adobe Photoshop. Namun bisa memudahkan bagi kita untuk cropping by selecting. Nah, selectingnya ini menggunakan AI, yaitu Artificial Intelligence. Jadi dia akan select sesuatu yang mirip-mirip untuk dipotong atau ditampilkan. Nih, kita coba ya. Kita klik kanan kan ini sudah ya. Lalu kita klik Magic Cut. Nah, di sini kita udah bisa lihat ini di sebelah kiri adalah hasil sebelum diedit. Nah, yang sebelah kanan ini adalah hasil preview setelah diedit. Ini previewnya doang ya. Nah, kita di sini bisa select nih kalau hal yang mau kita tampilkan ini kita klik yang hijau.
Kalau yang nggak mau kita tampilkan, itu tinggal kita klik yang merah nih, yang ada di sini. Nah, gitu, kita klik yang merah. Misalnya ya, kita akan potong di bagian sini nih. Jebret. Maka hasil previewnya adalah seperti ini. Tuh, begitu. Jadi dia sistemnya brush gitu. Jadi dia langsung tidak langsung kepotong, namun ada gradasi di sini. Ada gradasi. Dia perlahan-lahan muncul gitu. Tidak solid garis potongnya. Begitu. Nah, ini adalah fitur Magic Cut yang disediakan oleh Photopea gitu. Ada satu fitur yang menarik lagi nih teman-teman, selain fitur Magic Cut, yaitu fitur Take a Picture. Nah, misalnya kalian mau ngambil foto diri kalian sendiri, lalu mengeditnya di aplikasi penyunting foto. Nah, kan biasanya kalian ngambil dulu dari kamera HP atau dari kamera SLR, kalian foto diri kalian, lalu kalian masukkan ke komputer, lalu diolah oleh aplikasi penyunting foto. Namun, di Photopea, kalian tidak perlu melakukan itu. Kalian cukup sedia komputer yang ada webcamnya, mau itu laptop maupun itu desktop. Kalian langsung buka Photopea, klik file, lalu langsung take a picture. Maka Photopea secara otomatis langsung mendeteksi webcam kalian dan membukanya. Dan lalu kita bisa klik langsung take a picture untuk mengambil fotonya. Ini lihatin. Set, langsung a new project has been created dan kalian langsung bisa menyunting foto. Langsung, efisien, mantap. Nah, namun dengan berbagai fitur yang menarik, serta kemudahan, serta gratis yang dimiliki oleh Photopea, tentu saja ada beberapa kekurangan. Yang paling pertama itu adalah aplikasi berbasis web ini, Photopea ini, tidak bisa digunakan ketika offline. Kita harus memiliki koneksi internet kalau kita menggunakannya. Itu sudah masalah yang tidak ada obatnya. Karena ya memang itulah konsekuensinya. Sudah gratis, terbatas. Jadi kita harus punya koneksi internet untuk mengakses photopea.com. Dan juga soal performa nih teman-teman. Soal performa, Photopea ini mengandalkan web. Di mana web itu punya performa yang minim. Dia tidak standalone. Jadi Photopea ini tidak berdiri di kaki sendiri seperti layaknya aplikasi-aplikasi komputer lain. Dia ini nebeng, istilahnya nebeng di browser, maka sudah pasti seperti lag-lag sedikit gitu, ataupun kadang suka unresponsive gitu, atau delay. Yaitu karena memang Photopea ini berjalannya di browser, bukan langsung di komputernya. Jadi ya ada performa yang bedanya cukup signifikan ya antara Adobe Photoshop dan Photopea ini. Dan juga nih teman-teman, kalau misalnya di Adobe Photoshop kita bisa mengatur shortcut kita sendiri, punya preferensi untuk dan privilege untuk mengatur shortcut, maka di Photopea tidak bisa. Mungkin saja ini bukannya tidak bisa, tapi belum bisa dan belum dikembangkan lagi oleh developernya. Ya, semoga kedepannya fitur mengatur shortcut sudah ada ya. Cuman namun begitu, meskipun kita tidak bisa mengatur shortcut yang ada di Photopea kan juga sama dengan, hampir sama dengan yang ada di Photoshop. Jadi kita tidak perlu repot-repot ya mengatur shortcut. Mungkin itu untuk advanced user, mungkin itu sangat perlu ya. Kesimpulannya, kalau saya pakai Photopea ini merasa sangat terbantu ya. Karena kalau misalnya kita lagi nggak bisa bawa komputer nih, laptop kita misalnya di rumah, atau laptop kita dipakai sama adik, atau laptop kita atau komputer kita dijual. Itu kita bisa pakai Photopea atau aplikasi penyunting foto yang mirip banget sama Adobe Photoshop, namun kita bisa akses di mana aja, yang penting kita punya browser. Nah, itu adalah salah satu kemudahan yang paling asik dari Photopea ini. Selain itu, ingat yang tadi, font style-nya, kita tidak perlu punya font style yang kita pakai di file.psd kita, terus lalu kita install di komputer, tidak perlu. Jadi kita langsung masukkan aja ke Photopea. Tapi secara otomatis AI-nya itu dia nyari di internet, terus ngeload fontnya yang dari internet itu ke Photopea itu, dan itu udah sangat terbantu sih. Meskipun kalau misalnya ada lag-lag sedikit ya itu nggak masalah lah ya. Lagi pula ini kan juga gratis, jadi what do you expect? Iya, jadi ya ini salah satu alternatifnya bagi kita nih. Kalau misalnya di ini, apalagi ya yang di sekolahnya misalnya ada
mata pelajaran komputer. Nah, itu misalnya ada materi Photoshop. Nah, itu bagi guru dan murid ya, itu bisa mengakses fotopi.com. Kan biasanya guru dan murid itu mengaksesnya di lab komputer sekolah kan. Nah, kalau misalnya di rumah nih, di komputer rumah nih, maupun itu laptop atau desktop itu nggak ada Adobe Photoshop, kalian bisa langsung menggunakan Fotopi ini. Jadi bisa langsung aja buka web browser kalian lalu ketik fotopi.com dan itu kalian sudah bisa menyunting foto. Jangan lupa kita dukung developernya dengan cara premiumnya. Bisa kalian klik di account, nanti ada pilihan harganya untuk mendukung developernya untuk terus mengembangkan aplikasi ini menjadi lebih sempurna. Oke, sampai di sini dulu konten kita kali ini. Jangan lupa sebarkan video ini ke kawan-kawan kalian agar kawan-kawan kalian juga bisa tahu tips and trik maupun alternatif dalam kegiatan belajar mengajar agar kegiatan belajar mengajar kalian bisa kreatif. Sampai di sini dulu konten kita kali ini. Selanjutnya, dadah. Dadah Pak Adit. Dadah, gimana? Cukup Ya, menarik tadi bukan? Nggak ngerti, Pak. Terus Ya. dia kenapa bilang efektif? Mantap. Mantap, kata Pak Ini Adit. kalau di Zoom itu lucu kalau tapi boleh gambar gak sih? Di situ bisa gambar gak? Wow, pasti dong. Di situ nanti kalian akan membuat desain-desain gambar, desain-desain tulisan, akan membuat foto, pindahin gambar ke sini, pindahin gambar ke sana. Pasti akan gambar menarik. karakter. Nanti langsung Pak Adit sendiri yang akan bikin video tutorialnya. Pak Isan, kalian Kita bikin apa, Pak? Mana foto yang itu mejanya? apa? Bikin apa? Hari ini? Guys, lihat Ya. di meja aku rusak. Hari ini tidak ada project dulu. Hari ini adalah perkenalan untuk Enggak ya, Fotopi. udah. Ya. Aku mau Ya, gambar. project kita akan mulai di minggu kedua. Itu ada Quinsa. Kok kirimnya pesan ke Quinsa sih? Di sini Paisan akan kirim tadi linknya. Kalian boleh lihat lagi. Aku udah ada. Kalau kalian mau lihat update-update tulisannya, jangan lupa kalian bisa subrek, like, dan sare. Ya. Subrek, like. Dan Dan aku mau gambar, tapi gimana caranya nih? Nanti, oke. Di sini, oke, Paisan ulangi lagi. Wow. Untuk Wow, Fotopi ini, Seza, stop talking please. Ya, Pak Isan ulangi lagi. Inti dari pelajaran ini adalah koneksi internet dan media laptop atau komputer. Kalau aku nggak bisa Pak komputernya atau laptopnya, terus laptop aku dibawa sama ayah atau bunda, nggak apa-apa. Jadi kalian bisa ngerjakan ketika ayah bunda sudah pulang. Pastikan dulu izin sama ayah bundanya ya. Bunda, ayah aku mau menggunakan internet untuk membuat proyek kelas 5. Ditunggu sampai 1 minggu. Ya, cuma itu aja untuk pelajaran, untuk pertemuan pertama kali ini. Ada yang mau bertanya atau ada yang merasa kurang puas dengan video tutorialnya? Nanti kalian bisa kenalan dengan Pak Adit. Nggak ada? Kalau nggak ada, maka Pak Isan akan akhiri pertemuan pertama ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Jangan lupa jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan tetap semangat. Kalau kata Pak Adit, mantap. Terima kasih. Kelas 52 Pak Isan pamit. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Isan kembalikan. Dadah. Pak Isan kembalikan ke Bu Tuti cantik. Mana Bu Tuti Sampai cantik? ketemu minggu depan. Ini susah banget sketchnya.